salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, saya Iga Dayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Sungai, Kecamatan Aranyo, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Mulai, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru Mulai yang berbahagia. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas aksi saya di budaya positif pada modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita memulai ini, terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan pada Ibu Bapak sekalian telah mendukung saya dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak yang saya lakukan sekarang ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu, silakan. Yang disampaikan hari ini tentang aksi nyatanya diseminasi budaya positif yang dilaksanakan Ibu hari ini, alhamdulillah bisa sampai hari ini. Sudah berapa waktu? Sudah 1 bulan berjalan, alhamdulillah. Dan untuk kelanjutannya untuk beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan kemungkinan untuk yang akan datang mungkin ada jalan-jalan berikutnya untuk kita insyaallah, dan mudah-mudahan itu bisa sampai pada waktunya. Jadi terima kasih juga untuk Ibu Iga yang sampai saat ini sudah bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, kasih nilai positif. Terima kasih Bu. Kira-kira sampai sini dulu. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung atas penyelenggaraan saya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dulu, nama saya Iga Dayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Mulai, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, sebelum memasuki acara kita pada ini, saya meminta dulu kepada Ibu Bapak sekalian. Saya tahu Ibu Bapak sekalian penat seharian kita telah berpindah tempat dari gedung yang semulanya kita miliki itu dalam tahap pembangunan. Kita mulai dulu Bapak Ibu dengan teman sampingnya tadi Bapak Ibu. Nah, ya kan? Teman sampingnya ya Bapak ya. Berhadapan dengan teman sampingnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melakukan senyum selama 30 detik saja Bapak Ibu. Berhadapan dengan teman di sampingnya. Pak Ibu boleh kalau cewek ya? Oh, ada senyum. Ya, pas berpasangan. Senyum dengan Ibu Fadila. Silakan senyum ya. Kita melakukan senyum berhadapan ya Bapak Ibu ya, berhadapan dulu selama 30 detik. Berikan senyum manisnya pada teman-teman sekalian, teman sesampingnya. Pak Fedi bersama boleh?
guru penggerak ekonomi. Nah, tugas kita hari ini adalah menjadi pendengar yang baik dan menghargai siapapun yang berpendapat. Nah, pertama kita akan adalah budaya positif di SD Negeri Bunglai. Semoga budaya positif ini bisa kita junjung bersama-sama di dalam SD kita tercinta ini. Yang pertama adalah budaya positif itu ada 6 ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi dan perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, dan kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah segitiga restitusi. Yang di modul ini kami bahas adalah segitiga restitusi ini yang seorang guru yang baik kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsepnya. Yang ini konsep-konsep yang ada 6 ini ya Bapak Ibu yang kita harus terapkan di dalam lingkungan belajar sekolah kita. Saya terangkan satu persatu. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada lagi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri ya Bapak Ibu, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang kita lakukan dalam dunia pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik kita sendiri. Kemudian disiplin positif ini, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi ada dua motivasi dalam diri kita ini, internal dan eksternal. Internal itu adalah dari dalam diri kita sendiri, sedangkan eksternal itu adalah dari luar yang kita berikan. Nah, bukan juga paksaan dan pujian serta hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita saat melakukan mereka kesalahan. Nah, dari semua disiplin positif ini kita mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan tiap pagi Bapak Ibu ya. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tentunya. Yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif serta bernalar kritis. Nah, 6 dimensi ini yang kita tunjuk dalam profil pelajar Pancasila yang kita ajarkan kepada murid kita di kurikulum Merdeka ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu saya ingin bertanya, motivasi seperti apa yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik Ibu sekalian, kepada mungkin ada pendapat? Saudara? Gak apa-apa nanti. Yang mau berpendapat motivasi perilaku manusia seperti apa yang ingin Bapak Ibu terapkan di sekolah khususnya, atau yang sudah Ibu terapkan di sekolah di kelas Bapak Ibu sekalian? Ya, sama Bapak ini motivasi seperti apa Bapak yang Bapak terapkan? Ya, motivasi yang saya berikan di kelas itu yaitu selalu memberikan semangat kepada siswa, berikan pujian juga, itu termasuk dalam motivasi. Iya, terima kasih Bapak. Jadi motivasi Bapak yang tersebut memberikan pujian kepada siswanya yang apabila mendapat reward mungkin yang lain sebagainya. Wah, terima kasih Bapak. Sangat mensemangatkan. Nah, motivasi itu tersendiri ada 3 yang perilaku manusia, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pujian tadi yang Bapak yang diberikan tadi adalah termasuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kita kepada murid tersebut, diberikan pujian, diberikan hadiah dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga kita tidak memberikan motivasi kepada anak didik tersebut, tidak mendapat imbalan dari lain, tidak mengharapkan imbalan tersebut dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi lebih menekankan pada harga diri mereka sendiri. Motivasi tersebut yang kita harus berikan kepada anak-anak tersebut. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini bisa kita terapkan di awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru tentunya, pada kelas baru, pada murid baru. Nah, kita memasuki pada awal pembelajaran atau kelas yang tahun ajaran baru ini. Sebelumnya, tentu Bapak Ibu harus memberikan keyakinan kelas dulu. Keyakinan seperti apa yang mau Bapak Ibu terapkan di dalam lingkungan kelas tersebut. Mungkin langsung aja saya contohkan. Nah, keyakinan sekolah
kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya murid saja yang membuat atau guru saja yang membuat, tapi melibatkan guru dan murid saling bekerja sama. Bagaimana cara menciptakan kelas yang nyaman, yang dapat kita belajar dengan mudah. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi keyakinan yang Bapak Ibu tersebut buat harus diterapkan dan dipahami di lingkungan kelas Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa contoh keyakinan kelas yang saya dapatkan. Ini ada kelas 9 ya. Nah, ini ada juga kelas contoh di Google ini Bapak Ibu ya. Kita cuma menerapkan ini bisa juga, tapi ini sebagai referensi saja. Apabila Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas tersebut di dalam kelas Bapak Ibu sendiri. Contoh ada sikap saling menghormati dan lain sebagainya, menjaga kebersihan juga bisa, datang tepat waktu dan aktif belajar di kelas dan lain sebagainya, tidak ngomong sama sembarangan mungkin, yang dicanangkan sebagai sekolah ramah anak. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia tentunya diri kita sendiri ada yang tahu apa saja kebutuhan yang kita harus miliki. Tentunya kebutuhan diri sendiri. Kasih sayang, iya betul. Nah, kebutuhan salah satunya memang kasih sayang. Kenapa kita harus kasih sayang? Karena siapa lagi yang mau mengasihi kalau kita sendiri? Kasih sayang, betul. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan kasih sayang itu juga uang gitu juga. Nih ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk makan juga uang tadi, makan, lain sebagainya. Itu sangat mendasar ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu adalah penting bagi diri sendiri, apalagi untuk anak Bapak Ibu ya. Biar mengasihi sayangi mereka dan mereka merasa diterima di dalam kelas Bapak Ibu sekalian untuk belajar dengan baik. Kemudian penguasaan kontrol diri sendiri. Kemudian kebebasan serta kesenangan yang mereka inginkan seperti apa, belajar mereka seperti apa, itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kemudian itu masuk ke posisi kontrol restitusi. Kontrol seperti apa yang Bapak terapkan di sini? Nah, kita saksikan. Posisi kontrol kita ada 5 poin Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, di mana posisi Bapak Ibu sekarang yang Bapak Ibu terapkan? Pemantau, manajer? Ya, sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Sebagai manajer inilah yang kita terapkan di dalam kelas untuk mengajarkan Bapak Ibu sekalian anak murid didik kita apabila mereka melakukan suatu kesalahan. Sebagai penghukum tidak mungkin, karena kita adalah panutan bagi mereka yang menuntun jiwa mereka sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Membuat merasa bersalah itu membuat frustasi. Ya, bisa menangis ya Bapak Ibu anak-anaknya. Sebagai teman ya juga, bisa juga. Tapi yang lebih menentukan adalah kita sebagai manajer atau mengatur diri mereka untuk menuntun mereka melangkah ke arah yang lebih baik. Kemudian ini identitas, posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Nah, di sini ada identitas gagal, berhasil atau sukses, identitas sukses, kontrol diri. Ini di luar yaitu poin eksternal dan ini dari dalam. Nah, mungkin tidak dapat terlihat ya. Jadi jangan sampai kita menjadi yang gagal ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita harus sebagai manajerial yang baik. Posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi
kontrol sebagai manajer. Manajer yang artinya sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai kontrol institusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, sehingga terciptalah aura positif dari murid tersebut. Nah, kita masuk kepada solusi yang kita berikan dalam modul yang saya pelajari dalam guru penggerak ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang sudah saya terapkan pada demonstrasi kontekstual di modul ini. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kenapa dia berbuat salah? Kita tanya dulu, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi itu artinya kita memberikan acuan yang benar. Kenapa jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus anak tersebut berbuat agar tidak mengulangi kesalahan yang ada pada dirinya. Segitiga restitusi inilah yang menjadi acuan kita sebagai guru untuk memanajeri anak tersebut menjadi lebih baik dari dalam lingkungan sekolah kita ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya dia di sini melakukan kesalahan nantinya tidak akan terulang lagi untuk kedepannya melakukan kesalahan berikutnya. Itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu, untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tidak juga kita mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini adalah untuk proses menstabilkan identitas diri. Kemudian cara yang kedua adalah segitiga yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Nah, validasi tindakan tersebut inilah yang kita berikan acuan atau arahan anak tersebut supaya bagaimana caranya mereka itu membangun diri mereka sendiri untuk lebih baik. Validasi tindakan yang salah itu bisa kita lakukan, punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu boleh terapkan, berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, boleh melakukan sikap ini, tapi mengapa kita perlu merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Terakhir dari tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik di dalam diri mereka sendiri sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi dari dalam diri anak tersebut dibangun sendiri bagaimana cara mereka membangun diri mereka untuk yang benar. Jadi tidak ada tindakan yang salah. Adapun bisa kita lakukan adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, misalnya kedisiplinan, menjaga lingkungan sekolah, nah yang ideal saja di dalam lingkungan diri kita di sekolah kita. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nantinya kamu ingin menjadi anak seperti apa? Mau jadi lebih baik? Nah, atau mau bagaimana keyakinan mereka lebih ditanamkan? Apa yang kamu rasakan di dalam diri mereka? Apa yang kamu rasakan bisa kita tanyakan seperti itu. Kemudian menjadi orang yang seperti apa nantinya jika kamu menerapkan keyakinan yang di dalam kelas tersebut. Nah, dari sini kita sudah belajar Bapak Ibu tentang 6 budaya positif yang ada di lingkungan kita. Semoga kita semua dapat menggali dan menerapkannya di sekolah kita tercinta ini.
Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut, ya Bapak Ibu. Dan 6 budaya positif ini yang perlu kita lakukan dalam untuk mewujudkan sekolah ini lebih baik, lebih memiliki budaya yang positif. Yang terakhir adalah jangan lupa dengan segitiga restitusi tersebut. Jadi permasalahan apa saja bisa kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi tersebut, ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi sekolah kita ini. Semoga budaya positif ini dapat kita jalankan bersama-sama untuk membangun budaya positif tersebut lebih baik. Nah, demikian video dari saya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya yang serta dukungan kepada saya. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.